Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu karena waktu sudah sangat mepet. 14 menit lagi akan azan. Saya usahakan dalam 4 menit selesai. Kitab Tanbihul Ghafil fi Tatawu'at wal Ibadat An-Nawafil ditulis oleh Al-Mukarram Fadilat Syekh Kiai Haji Mukhtar Tabrani bin Niru, berisikan tentang anjuran-anjuran mengerjakan ibadah sunnah, di mana stressing yang beliau sampaikan adalah kembali mengingatkan bahwa apa yang kita kerjakan dari al-wajibat belum tentu mencapai titik sempurna. Maka untuk bisa mencapai titik sempurna, ibadah sunnah bisa menjadi tambahan dari nilai ibadah wajib kita. At-targhibul awal fi shalah ba'da al-wudu' was sunnah al-qabliyah wal ba'diyah wa ghairiha min sunan as-shalah. Dalam bahasan pertama beliau membahas tentang salat sunnah ba'da al-wudu'. Salat sunnah ba'da al-wudu' ini memiliki fadilah yang sangat luar biasa, meskipun sebelumnya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang pertama kali melakukannya adalah Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal setelah wudu pasti melakukan salat sunnah. Salat sunnahnya salat sunnah wudu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melihat dan mendengar bunyi langkah kaki Sayyidina Bilal di surga. Suara sendalnya kedengeran di surga. Orangnya masih di dunia, tapak kakinya sudah ada di surga. Ketika ditanya, apa yang kau lakukan begitu engkau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, saya tidak pernah melakukan amalan yang istimewa apapun, kecuali setiap setelah wudu saya lakukan salat sunnah wudu. Kemudian di targhib yang kedua, kalau ada pertanyaan pengen masuk surga apa enggak, jawaban kita pengen. Udah punya rumah di surga? Belum. Kalau mau masuk surga rumahnya enggak punya, mau masuk kemana? Emperan. Ilok di surga ngemper. Sayyidul Walid Syekh Mukhtar Tabrani memberikan alternatif, memberikan alternatif bagi orang yang ingin tinggal di surga. Bahkan sebelum meninggal, sebelum mati, Allah sudah siapkan rumah di surga, yaitu dengan memuwazabahkan salat sunnah. Masih ada yang ingat yang ngaji berapa rakaat? Salat sunnah yang akan diberikan anugerah rumah di surga berapa rakaat, masih pada ingat? Ini ramalannya ngaji, saya kagak ingat, apalagi yang kagak ngaji. Kalau ada orang yang membiasakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat setiap 24 jamnya, baik itu sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah atau salat sunnah duha dan seterusnya, salat sunnah apa aja, yang penting jumlahnya 12 rakaat dalam 24 jam setiap harinya, maka Allah siapkan rumah yang indah di surga kelak. Jadi kalau kepengen masuk surga, jangan cuma kepengen ngomong doang, beli rumahnya. Dengan apa belinya? Dengan mendirikan sholat sunnah secara dawam 12 rakaat minimal setiap harinya. Maka insya Allah
akan disiapkan rumah di surga. Ini beliau bahas dalam sebuah subjudul Al-Muhafazah ala 12 raka'atan. Kemudian setelah membahas 12 rakaat tadi, secara rinci beliau membahas sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah yang juga pahalanya sangat luar biasa. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Kalau dilakukan secara dawam, secara rutin, bukan hanya disediakan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menggaransi dia akan terlindungi dari segala macam mara bahaya. Allah cukupkan segala hajat dan kebutuhannya. Cuma syaratnya harus muwazabah, continue. Bukan sehari doang, baru ngerjain sehari tiba-tiba nagih. Mana katanya kalau qabliyah 4 rakaat rezeki dicukupkan. Ini kita udah qabliyah 4 rakaat belum juga lah sehari. Minimal kalau percobaan itu 2 tahun. Kalau percobaan minimal 2 tahun. Kalau 2 tahun belum terasa juga, berhenti aja. Berarti sholatnya kagak bener. Ngaji lagi. Kemudian setelah membahas ba'diyah dan qabliyah secara lengkap, beliau membahas salat witir. Ini witir bagian maudhu yang dikebut semalam ya. Masih hangat. Semalam sampai jam 1:30 baru selesai. Ada yang pulang duluan. Gak kuat, bukan gak kuat, teleponin mulu. Gak kuat ngangkat teleponnya. Fi salatil witr wa ma ja'a fihinna lam yutar fi qiyamil lail. Bagaimana keterangan yang disampaikan oleh para sahabat ketika Rasulullah sangat menganjurkan salat ini. Dalam satu hadis beliau menyatakan innallaha witr wa yuhibbul witr. Allah ini adalah zat yang maha ganjil dan Allah mencintai salat dalam jumlah yang ganjil. Bagi Al-Imam Abu Hanifah, salat witir hukumnya wajib. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan menggunakan kalimat hak. Haqqun 'ala Allah an yutir al-'abd fi salati. Dengan menggunakan kalimat hak ini Abu Hanifah menyatakan salat witir wajib. Salat witir wajib. Sedangkan Asy-Syafi'i tidak mengatakan witir wajib, tetapi sunnah muakkadah yang sangat-sangat dianjurkan. Selain salat witir, ada targhib fil qunut inda salati subh. Anjuran membaca doa qunut pada salat subuh. Jumhurul ulama sepakat bahwa qunut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah melakukannya sebulan penuh. Sebulan penuh di setiap salat. Kemudian setelah sebulan itu selesai, Rasulullah berhenti pada qunut di salat-salat lain dan mempertahankan qunut di salat subuh hatta yufariqad dunya. Sampai beliau meninggal dunia tetap berqunut. Kalau ada orang yang menyatakan qunut nggak ada dalilnya, berarti mainnya belum jauh. Kemudian di targhib berikutnya adalah anjuran untuk memperbanyak baca sholawat. Sholawat apa saja. Bahkan dalam sebuah hadis
dengan berbagai macam riwayat, doa yang tidak dimulai dengan salawat dan tidak diakhiri dengan salawat, maka doanya akan dibawa oleh awan. Doanya terambing-ambing di bawah awan. Kira-kira nyampe apa enggak itu? Tergantung awannya mau kemana dia. Tetapi kalau doa yang diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat, dipastikan oleh Rasulullah akan sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang belagu banget doa nggak pakai salawat, ya bisa dipastikan doanya rada lama nyampenya, karena ke bawah awan dulu. Bahkan ada banyak riwayat yang ditulis dalam kitab ini, kalau seorang hamba bersolawat kepada Allah sekali, maka Allah akan membalasnya sekali. Tetapi ketika seorang hamba bersolawat kepada kekasih Allah, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Ya. Dalilnya sangat jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir ada tambih salamatur rahim yang merupakan khatimatul kitab. Muallif atau penulis menganjurkan kita untuk merealisasikan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jiwa kita. Ketika kita merealisasikan sifat rahim Allah ke dalam jiwa kita, maka kita akan memiliki banyak rasa cinta kasih pada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara refleksi dari hal tersebut adalah menebar luaskan salam, memberikan salam kepada siapapun, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, baik kepada yang lebih tua atau yang lebih muda. Beliau menganjurkan seseorang yang baik adalah orang yang memulai percakapannya atau perjumpaannya dengan saudaranya dengan mengucapkan salam tadi. Sudah habis waktunya. Kalau kepengen lebih lengkapnya nanti di sesi ngobrol-ngobrol kalau ada. Dan saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.